syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pagi hari ini kita dapat hadir kembali di Masjid As-Sakinah yang kita cintai untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Sholat subuh yang disaksikan oleh para malaikat. Sholat subuh yang sholat sunnahnya memiliki nilai yang lebih baik dari alam dunia sisi. Doa kita semoga seluruh rangkaian niat dan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, perkenalkan nama saya tadi sudah disampaikan oleh Pak Ridwan Zahrudin. Asli Tegal sekali. Ada yang dari Tegal, berbahasa Indramayu. Saya tinggal dekat di sini sebentar. Tadi saya lihat pakai Google Map itu sekitar 10 menit. Alhamdulillah pagi hari ini saya bisa berjumpa dengan Bapak dan Ibu dalam kajian televisi Quran. Kajian ini sudah saya sampaikan di beberapa masjid, terutama di sekitar Bintaro. Saya dulu pernah mengajar juga di sebuah residence, kalau lebih jauh diminta ke sana. Kira 5 tahun kalau tidak salah itu lagi. Nah, terus sekalian, dari Quran itu bahasa yang paling mudah dipahami adalah bagaimana kita hidup beral-Quran, hidup berjalan bersama Al-Quran. Kenapa? Karena misi yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlaq, untuk menyempurnakan akhlak. Dan satu ketika Aisyah radhiyallahu anha ditanya oleh para sahabat bagaimana karakter Nabi, maka dijawab oleh Aisyah, kana khuluqul Quran, bahwa akhlak karakter Nabi Muhammad itu Al-Quran. Nah, bagus sekali kan? Di samping itu Rasulullah pun menyampaikan kepada kita 15 abad yang lalu pada saat Rasulullah berhaji wada, taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihima lan tadillu abadan. Telah aku tinggalkan kepada kalian 2 pusaka yang apabila kalian pegang teguh maka kalian tidak akan pernah tersesat selama-lamanya. Apa itu? Kitab Allah wa sunnati, Al-Quran dan Sunnah. Bagus sekalian, antara Al-Quran dengan Sunnah atau Al-Quran dengan Nabi adalah 2 hal yang tidak bisa dipisahkan. Surat An-Nisa 104 Allah berfirman, ya ayyuhan nas, wahai manusia, qad ja'akum burhanun min rabbikum, telah datang kepada kalian burhan, yaitu Nabi Muhammad SAW, wa anzalna ilaikum nuran mubina, dan telah kami turunkan kepada kalian nuran mubina, cahaya yang terang benderang, yaitu Al-Quran. Nah, bagus sekalian, dalam kajian dari Quran yang akan kita kaji ada 2. Yang pertama histori atau sejarah, dan yang kedua adalah karakter diri, pembentukan karakter. Kenapa ini diajarkan? Karena saat sekarang ini kita lagi dalam kondisi krisis moral, krisis akhlak, krisis adab. Maka kita harus kembali kepada Al-Quran, bagaimana mengajarkan kepada kita tentang akhlak dan adab. Bapak dan Ibu, sepanjang turunnya Al-Quran, dari mulai surat Al-Alaq sampai kemudian surat An-Nasr, dari ayat surat Al-Alaq 1 sampai dengan 5, sampai dengan surat Al-Maidah ayat 3, tidak lain adalah pembentukan karakter. Setiap ada sejarah peristiwa, disitulah sesungguhnya pembentukan karakter.
Maka kita sebagai umat Islam ketika mencari kurikulum karakter, sesungguhnya nggak perlu repot-repot. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menurunkan kepada kita Al-Quran. Kalau para nabi dan rasul mendapatkan mukjizat, maka mukjizatnya tidak akan pernah diturunkan kepada kaumnya, tidak ada sama sekali. Mukjizatnya Nabi Musa, tongkat menjadi ular, lalu tangannya ketika dimasukkan ke dalam ketiak dia akan bersinar. Diwariskan atau tidak? Tidak. Nabi Sulaiman punya kemampuan yang sangat dahsyat, tapi tidak diwariskan kepada kaumnya. Dan sampai hari ini tidak. Tapi Nabi Muhammad SAW diberikan Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu diwariskan kepada kita semua. Kalau kita melihat bagaimana kitab suci umat-umat yang lalu sudah tidak ada, saya katakan tidak ada. Tapi Al-Quran dari sejak 15 abad yang lalu sampai hari ini masih tetap ada dan terjaga keorisinal. Itulah kenapa kemudian kita mesti harus kembali kepada Al-Quran ketika kita ingin memiliki karakter yang agung, sebagaimana Allah memuji Rasulullah, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad memiliki akhlak yang agung. Kira-kira siapa sudah belajar ini? Belajar ini perlu ketekunan, perlu kesabaran, dan perlu keseriusan. Kalau hari ini yang hadir 500 orang, maka 2 bulan dan akan datang juga 500 orang, nggak boleh kurang. Dan harus hadir. Kenapa? Kalau Bapak dan Ibu tidak hadir sekali, maka ada sesuatu yang hilang. Kenapa? Karena kajian ini disusun secara sistematis dan secara terstruktur. Terus seperti tangga dari mulai anak tangga yang pertama sampai anak tangga yang terakhir. Dan terus kalian mengawali kajian ini, saya tidak membahas ayat-ayat Al-Quran, tapi saya akan menyampaikan kepada Bapak dan Ibu, memperkenalkan wahyu dan grand design Al-Quran. Al-Quran yang Bapak-Bapak pegang atau Ibu pegang, jangan-jangan selama ini kita nggak kenal, baru kenal wujudnya saja, tapi nggak kenal apa itu Al-Quran. Profesor Dr. Hamdani Anwar kan ngajar saya. Beliau adalah promotor saya waktu saya S3. Luar biasa. Kemarin ketemu dengan saya subuh di Masjid Abu Balasan. Beliau menyampaikan kuliah subuh. Beliau punya kemampuan yang sangat luar biasa. Tapi kajian ini dari figur sekalian itu jarang ditemukan. Nanti kalau kita sudah sampai kepada ayat, kita bahas ayatnya bukan dari Al-Fatihah sampai An-Nas tidak. Tapi bahasan ayat-ayat Al-Quran itu sesuai dengan urutan turunnya surat. Gitu. Kalau saya tanya kepada Bapak dan Ibu, surat yang pertama turun surat Al-Alaq. Surat yang terakhir bukan. Kalau saya tanya surat apa yang turun pertama kali, jawabannya surat Al-Alaq. Itu benar. Kalau saya tanya surat apa yang Allah turunkan yang terakhir, itu surat An-Nasr. Idza jaa nasrullah wal fath. Tapi kalau saya tanya kepada Bapak dan Ibu, ayat apa yang pertama kali turun? Surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan ayat 5. Kalau saya tanya ayat apa yang turun terakhir, surat Al-Baqarah ayat 3. Begitu ya. Bagus sekalian, ini kredensial Al-Quran. Yang akan kita pelajari itu satu slide ini. Tapi saya beri waktu 10 tahun untuk mengajar ini. Dan 10 tahun itu mestinya tiap hari, bukan 2 bulan sekali. Gitu ya. Satu slide ini saja.
Nah, Bapak sekalian, satu slide ini menggambarkan Al-Quran secara keseluruhan. Al-Quran kalau dilihat dari lokasi, waktu, dan jumlah surat, Al-Quran itu 86 surat turun di Mekah. Kan jumlahnya berapa? 114 kan? 86 surat turun di Mekah selama 13 tahun. Kemudian disebut dengan surat Makkiyah, atau ayat-ayat yang turun di Mekah disebut dengan ayat-ayat Makkiyah. Sementara sisanya 28 surat itu turun di Madinah selama 10 tahun. Jumlah seluruh ayat yang turun kepada Nabi itu 6.236 ayat. Dulu waktu kita SD, SMP, SMA belajar agama disampaikan kepada kita bahwa ayat jumlah seluruh ayat Al-Quran itu berapa? 6.666 ayat. Saya cari sekalian, gak ada referensinya. Sampai saya ke perpustakaan Masjid Nabawi bolak-balik seksi. Nah, yang menjadi kesepakatan para ulama ahli Al-Quran, jumlah ayat di dalam Al-Quran itu 6.200-an. 6.200-an. Kalau 6.200-an berarti enggak 6.200 tepat kan ya? Misalnya di Gardenia rumahnya harganya 1 miliaran. Kira-kira 1 miliar apa lebih? Lebih. Nah, maka yang menjadi perdebatan itu puluhannya itu. Ada 6.225, ada 6.220. Tapi para ulama ahli Kufah, itu ulama Al-Quran yang dari Kufah, yang kemudian hampir disepakati oleh para ulama ahli Al-Quran bahwa jumlah ayat Al-Quran itu 6.236 ayat. Lalu kita bertanya, kenapa kemudian kita mengikuti ulama Kufah, Bapak dan Ibu? Ayat Al-Quran yang dulu ditulis oleh para sahabat itu tidak seperti tulisan yang Bapak dan Ibu lihat di dalam Al-Quran saat sekarang. Sangat berbeda. Ketika saya di Madinah, saya kasih tahu ada di sebuah museum. Jadi kalau Bapak dan Ibu keluar dari pintu pagi, kan dari Rondo ya, Rondo keluar lalu belok kiri, lalu salam kepada Nabi kan, keluar. Begitu keluar pintu pagi, belok kanan, lurus aja, nanti di situ ada tulisan toilet atau car parking, nomornya saya lupa. Di samping tangga turun atau eskalator turun itu ada lift. Kita masuk, kemudian pencet nomor 2. Artinya dia itu di bagian nomor 2, bukan basement 1 tapi basement 2. Nah, di basement 2 itu Bapak sekalian, Masya Allah luar biasa. Kita bisa menemukan surat-surat Nabi yang ditulis dan kemudian disebarkan kepada raja-raja. Saya menduga bahwa ayat-ayat Al-Quran yang dulu turun juga tulisannya begitu, saya nggak bisa baca karena bentuknya luar biasa. Antara ta, nun, ba, ya itu berbeda. Antara jim, ha, kho, dan sin, shod, dot itu berbeda. Nggak bisa diperiksa. Nah, lalu para ulama Kufah dengan semangat ijtihadnya untuk bagaimana agar kaum muslimin bisa membaca Al-Quran, maka kita lihat sekarang ada fathahnya, ada a, ada i, ada ibu. Kalau selama kita ini belajar ilmu tajwid itu munculnya dari kalau Bapak dan Ibu belajar bahasa Arab, fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan wa huwa fa'il, tidak? Atau fa'ala yaf'ulu fa'lan, kata bayangin itu dari ulama. Maka
jumlah ayat 6.236 ayat itu hampir disepakati oleh para ulama. Itu dilihat dari lokasi, waktu, dan jumlah surat. Kemudian Bapak sekalian, sepanjang turunnya Al-Quran selama 23 tahun itu banyak peristiwa. Banyak peristiwa. Tapi ada 5 peristiwa besar sebagai milestone sejarah sepanjang turunnya Al-Quran. Yang pertama adalah nuzul. Itu peristiwa pertama. Nah, 5 peristiwa ini adalah 5 peristiwa yang penting dalam sejarah kehidupan Nabi dalam pembentukan karakter ini. Nuzul Quran. Kalau saya bertanya kepada Bapak dan Ibu, kenapa nuzul Quran itu peristiwa yang penting bagi kita? Jawabannya apa? Jawabannya apa? Iya, itu nuzul Quran itu artinya turunnya Al-Quran. Kenapa peristiwa ini menjadi peristiwa penting dalam kehidupan Nabi Muhammad dan kaum muslimin? Tadi di dalam surat An-Nisa 174 saya sampaikan itu, wa anzalna ya ayyuhan nas qad ja'akum burhanun min rabbikum wa anzalna ilaikum nuran mubinan, cahaya. Kenapa nuzul Quran itu diartikan sebagai cahaya? Karena pada saat itu bangsa Arab dalam kejahilian, keburukan. Kalau saya tanya sama Bapak dan Ibu, kira-kira awal jahiliyah itu kan pasti ada awalnya kan? Nih, masjid ini dibangun, tadi saya tanya sama Pak Arif itu tahun 96 ya. Berarti ada awalnya. Ada awalnya. Akhirnya ada nggak? Ada. Nah, awal jahiliyah itu bagi bangsa Arab itu kira-kira tahun berapa? Nggak tahu ya. Kan ada akhirnya. Akhir jahiliyah itu adalah pada saat nuzul Quran. Meskipun itu belum akhir benar. Akhir dari jahiliyah itu pada tahun 600, kira-kira 630-an. 8 tahun setelah Rasulullah hijrah, kemudian kota Mekah ditaklukkan. Disitulah Rasulullah terakhir ada patung terus. Kemudian Rasulullah dengan tongkatnya itu disundul itu patung, lalu jatuh. Itulah akhir dari jahiliyah. Al-Quran sebagai cahaya pada saat itulah kemudian mulai menerangi bangsa. Lalu bukan berhenti di Mekah dan di Madinah. Al-Quran pun akhirnya beri cahaya bagi orang-orang Persia. Al-Quran menjadi cahaya bagi orang-orang Romawi. Al-Quran menjadi cahaya bagi umat manusia ini. Jumlah kaum muslimin yang ada di desa sekarang ini adalah 1,5 miliar. Bayangkan 1,5 miliar umat Islam. Jumlah penduduk bumi itu 7 miliar. 1,5 miliarnya adalah kaum muslimin. Kaum muslimin. Lalu kaum Kristiani itu kalau tidak salah sekitar 2 miliar. Selisihnya tidak terlalu banyak. Padahal kalau dilihat dari rentanan waktu mulai Nabi Isa dengan Nabi Muhammad itu 6 abad. Dan pada saat sekarang ini umat Islam selalu bertambah jumlahnya. Bertambah. Saya pernah pergi ke Amerika mengunjungi beberapa Islamic Center.
Jadi di sana kalau kita nanya di mana masjid, mereka nggak tahu. Tapi kalau kita tanya di mana Islamic Center, akan dikasih tahu. Mereka kenal itu Islamic Center. Saya bertanya kepada pemilik Islamic Center itu, orang Pakistan, berapa penduduk Amerika yang masuk, berapa orang yang masuk penduduk Amerika yang masuk Islam setiap bulan? Dia bilang bahwa di California itu ada lebih dari 600 Islamic Center. Itu baru di California, loh sekarang. Di New York lebih dari 600 Islamic Center. Setiap bulan di Islamic Center saya itu minimal 5 orang masuk Islam. Minimal 5 orang masuk Islam. Kalau misalnya kita rata-ratakan saja setiap Islamic Center ada 1 orang masuk Islam setiap bulan, itu artinya setiap bulan itu ada 600 orang. Kenapa? Karena cahaya. Dalam sejarah orang masuknya Islam, ini bukan karena masuk Islam yang mau kawin ya. Dan kalau saya ngomong Islam dengan orang, kenapa masuk Islam? Iya Pak, saya mau menikah dengan seorang muslimah atau saya mau menikah dengan seorang muslim. Bukan itu. Tapi benar-benar karena dia mendapatkan cahaya Al-Quran, dia belajar Al-Quran. Nah, dari cahaya itulah akhirnya dia berpindah dari non-muslim menjadi seorang muslim. Dan Bapak dan Ibu, kalau kita pergi ke Eropa, Masya Allah, studi Islam itu diminati oleh begitu banyak orang. Kalau orang lain saja minat untuk mempelajari Al-Quran, kenapa kita yang punya Al-Quran nggak mau belajar Al-Quran? Itu yang menjadi persoalan. Maka nuzulul Quran yang menjadi cahaya bagi umat manusia itu menjadi peristiwa yang sangat penting. Lalu yang kedua ada peristiwa Isra dan Mi'raj. Isra dan Mi'raj itu terjadi pada tahun ke-10 setelah Rasulullah itu menjadi Nabi. Kenapa Isra Mi'raj itu menjadi peristiwa penting dalam sepanjang pembentukan karakter? Ada peristiwa apa di sini? Perintah sholat kan? Nah, selama ini kalau kita dengar penceramah tentang Isra Mi'raj, pasti perintah sholat. Tapi tidak pernah dijelaskan bagaimana Rasulullah itu Isra Mi'raj. Yang sesungguhnya, apa dari itu? Isra Mi'raj itu latar belakangi oleh peristiwa-peristiwa yang sangat luar biasa. Dari mulai dakwah secara terbuka, kemudian diboikot kaum muslimin, lalu ada peristiwa Amul Huzni, ada peristiwa lagi Rasulullah berada di Taif. Meskipun Rasulullah dalam kondisi hati yang begitu sangat sedih, tapi Rasulullah tetap punya semangat untuk berdakwah. Sehingga pergi ke Taif, kira-kira 70 km dari kota. Sudah pernah ke sana? Bapak dari itu? Sudah ya? Udaranya segar, buah-buahan melimpah. Alih-alih Rasulullah disambut dengan sukacita, Rasulullah baru di depan pintu gerbang itu sudah ditolak. Bukan hanya tidak boleh masuk, tapi dilempar-lempar. Rasulullah pun berdarah. Kemudian Rasulullah pun beristirahat di tengah kebun kurma. Kalau kita ke Taif nanti itu mutawifnya atau pembimbingnya akan memberitahu ada musola kecil untuk mengabadikan Rasulullah istirahat di tengah kebun kurma. Pada saat Rasulullah berada di situlah kemudian mengadu kepada Allah, ya Allah, karena kelemahanku aku gak bisa membawa mereka dalam hidayah. Tiba-tiba malaikat Jibril itu, ya Muhammad, aku melihat kesedihan,
kelakuan orang-orang Taif di sini? Haruskah aku hancurkan gunung-gunung yang ada di Taif sehingga mereka terada? Dalam kondisi semacam itu Rasulullah menjawab dengan begitu sangat santainya, wahai Jibril, aku diutus bukan untuk balas dendam, apalagi membunuh. Biarkan mereka saat sekarang ini menyakitiku, menolak dakwahku, tapi aku masih berharap anak cucu keturunannya akan beriman kepada aku. Ternyata dalam waktu yang tidak terlalu lama, 10 tahun setelah peristiwa itu, atau sekitar 13 tahun setelah peristiwa itu, pada tahun selesai. Nah, dalam kondisi kejiwaan semacam itulah kemudian Allah diperjalankan, diisrakan. Malam apa siang? Malam apa siang? Kenapa malam hari nggak siang hari? Karena kalau siang hari bisa melihat ini malam hari, gitu kan? Nah, malam hari itu bisa menunjukkan kegelapan bangsa Arab. Kegelapan. Malam itu diartikan sebagai kegelapan bangsa Arab. Maka dibutuhkan sosok orang yang memiliki karakter yang kuat untuk membimbing mereka ke jalan yang benar. Malam juga diartikan sebagai keheningan, timbullah kehusyukan. Rasulullah diperjalankan. Kalau bahasa yang berbeda itu disebutkan sebagai spiritual journey, perjalanan spiritual. Kemudian membawa perintah sholat. Jadi perintah sholat itu sejak malaikat Nabi itu disuruh sholat oleh dari dulu. Nabi Muhammad itu diajarkan sholat oleh malaikat Jibril sejak diutus menjadi Nabi dan Rasul. Secara de facto sholat itu sudah diwajibkan kepada Nabi itu sejak diutus menjadi Nabi dan Rasul. Diajarkan bagaimana sholat, berapa rakaat. Tetapi perintah sholat secara yuridis adalah pada saat Islam. Jadi setelah 10 tahun Rasulullah itu berdakwah, baru ada perintah untuk berdiri sholat. Dulu berapa? 4. Subuh 2, 4, asar 4, maghrib 3, isya 4. Nah, terus sekali 5 kali sehari dengan 17 rakaat itu adalah cara bagaimana kita bisa mengkoneksi kita dengan Allah, mengkoneksikan kita dengan Allah. Semakin kita punya koneksi dengan cahaya, sumber cahaya yang Allah, maka kita akan semakin berat. Hidupnya akan semakin nyaman, tidak akan pernah bisa. Kenapa? Karena terjadi koneksitas antara diri kita dengan Dia. Maka setelah itu Rasulullah dakwahnya semakin bersemangat. Kemudian ada orang-orang Madinah yang datang meminta, ya Rasulullah, daripada dakwah di Mekah tidak diterima, sudah tidak saja ke Madinah. Akhirnya mereka masuk Islam. Ada 7 orang. Tahun berikutnya datang lagi. Ada 75 orang. 5 di antaranya itu perempuan meminta Rasulullah untuk hijrah. Namun sekali hijrahnya Rasulullah itu bukan keputusan pribadi. Di samping perintah dari Allah, tapi sebetulnya itu keputusan bersama. Apa buktinya? Rasulullah SAW melalui juru bicaranya. Jadi Rasulullah itu jangan dianggap itu sebagai Nabi dan Rasulullah nggak punya siapa, punya sahabat. Sahabat itu dalam benak kita orang yang suka untung bersama Nabi
yang berbeda-beda, punya tugas, punya tupoksi. Misalnya Abbas itu, Paman itu juru bicaranya. Jadi ketika datang mereka menemui Nabi, yang kontak itu bukan Nabi langsung, tapi juru bicara itu Abbas. Abbas bilang, orang Madinah, kalian datang kemari minta kepada Nabi, apa jaminannya? Apa jaminannya? Akhirnya diberikan alasan bla 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 bla. Tapi ketika Abbas kemudian berkomunikasi dengan Nabi, lalu disampaikan, Rasulullah itu akan hijrah dan bersama kalian di Madinah apabila kalian menganggap Rasulullah sebagai bagian keluarga kalian. Kalau zaman dulu di Mekah itu tradisinya itu ada perlindungan, sehingga tidak ditaniaya. Lalu sepakat. Begitu sudah ketemu dengan ini, lalu Rasulullah mengangkat duta besarnya yang pertama. Duta besar namanya itu saya baru 18 tahun sekarang. Kalau duta besar di Indonesia dikirim ke luar negeri itu saya berapa? Ya, pokoknya sudah tua. Ini pemuda namanya Mus'ab bin Umair, usia 18 tahun, diminta oleh Rasulullah menjadi duta besarnya pergi ke Madinah sebagai utusan diplomatik. Apa tugas Mus'ab bin Umair? Mus'ab, aku utus kamu ke Madinah. Pertama, ajarkan mereka Al-Quran. Yang kedua, tolong lihat bagaimana situasi, kondisi sosial, budaya, ekonomi, dan peradaban. Baik, kalau semua bertugas selama kurang lebih 8 bulan, balik ke Nabi, dikasih informasi. Barulah ada keputusan Rasulullah untuk berhijrah. Gitu ya. Kenapa hijrah itu menjadi penting? Karena disitulah titik balik kaum muslimin. Dari mulai terjadi resistensi di Mekah, ternyata di Madinah diterima. Meskipun kehadirannya ditentang oleh 3 suku Yahudi yang ada di Madinah, Bani Bani, Bani Nadir, dan Bani Quraisyah, yang pada akhirnya mereka terusir dari Madinah. Padahal mereka hadir di Madinah itu sejak 500 tahun sebelum Masehi. Wah, ini kalau saya cerita panjang lagi nih tentang Yahudi, kenapa terjadi peristiwa sekarang ini gitu ya. Apakah Yahudi itu punya hak tinggal di situ? Nah, Nabi Ibrahim itu punya istri berapa? Istrinya 3. Istri yang pertama Sarah melahirkan Ishak di mana? Di Palestina kan? Yang kemudian keturunannya menjadi Bani Israel atau Yahudi. Nabi Ibrahim menikah dengan Hajar, lahir Ismail. Itulah yang menurunkan bangsa Arab. Nabi Ismail itu lahir terlebih dahulu di Palestina, baru Ishak. Jaraknya kurang lebih 13 tahun. Gitu ya. Sementara Nabi Ibrahim menikah dengan seorang gadis namanya Kintara, itu nanti yang akan melahirkan Nabi Su'aib. Nabi Su'aib di Madian. Gitu kan? Nabi Musa itu keturunan dari Ishak. Ketika Nabi Musa itu pergi dari Mesir karena dianggapnya telah membunuh orang Kipti, maka larinya di Madian. Pokoknya lari itu sesampainya lagi, pergi juga, pokoknya sesampainya saja. Kamu di Madian, sampai di Madian ketemu Sungai. Gitu kan ya? Pasti ditanya. Nabi Musa pasti ditanya, lu dari mana? Gitu. Saya dari Mesir. Bapak lu siapa? Gitu kan ya? Bapakku ini. Ya, habis mau gitu kan?
melihat dari nenek moyangnya sama Nabi Ibrahim, ya bisa, tinggal di sini saja. Lu kalau mau menikah silakan pilih 2 orang putri saya, mau yang pertama, mau yang terakhir. Nah, ini menikah. Bagus kan ya, itu luar biasa ya. Jadi hijrah itu menjadi titik balik bagi kaum muslimin dan Rasulullah. Lalu Fathu Makkah. Kenapa Fathu Makkah? Bapak Ibu, saya baca buku sejarah tentang Nabi Muhammad banyak. Tapi yang menjadi referensi utama saya itu bukunya judulnya History of the Arabs. Yang penulis itu Ibn atau buku yang berjudul Muhammad yang ditulis oleh Martin Lewis. Kalau ini dua-dua itu orang hadis, bukan orang Islam, tapi menulisnya secara objektif. Apalagi Martin Lewis membuat buku itu tujuan pertamanya untuk menelanjangi kelemahan Nabi. Ketika kita baca di bukunya, dia pasti berbicara tentang Nabi Muhammad itu bukan karena dikit-dikit mukjizat, tapi dari budaya Rasulullah sebagai manusia, ingin menelanjangi Nabi. Tapi ternyata di akhir dia menulis, dia bilang, ternyata saya menulis seseorang yang punya kepribadian, karakter yang aku. Saya salah menilai orang. Apa yang terjadi? Dia masuk Islam. Maka dia berganti namanya Abu Bakar Sirajuddin. Ada buku lagi lah secara namanya yang ditulis oleh Haikal misalnya dan sebagainya. Tapi referensi utamanya itu luar biasa kayak gitu ya. Nah, Bapak Ibu, ketika Rasulullah SAW diangkat menjadi Nabi dan Rasul di utara Mekah, di utara Jazirah Arab, itu ada 2 kerajaan yang besar, adidaya, Romawi, kemudian Persia. Ketika Madinah lahir sebagai negara, Persia itu sudah 6.000 tahun. Kalau Romawi baru 500 tahun. Artinya sekalian, Rasul itu belajar dari situ. Sehingga ketika surat Al-Mulk turun, gitu kan, di awal surat itu diceritakan terjadi perang antara Persia dan Romawi. Yang menang siapa? Persia dulu itu. Rasulullah khawatir. Kenapa khawatir? Takutnya ini pengaruh Persia. Persia itu penyebab api, paganisme. Itu mempengaruhi bangsa Arab lebih parah. Sementara Romawi masih lumayan lah, mereka masih beragama Ibrahim. Tapi kemudian Allah memberitahu beberapa waktu yang akan datang pasti Romawi ternyata 7 tahun. Rasulullah berpikir betapa besar itu 2 negara, 2 kerajaan. Rasulullah punya pandangan bagaimana seandainya saya bisa berdakwah ke mereka. Tapi yang menjadi incaran yang pertama itu Mekah. Sebelum Mekah ditaklukkan, maka sesungguhnya Madinah masih punya gajah. Maka pada tahun 8 Hijriah, Rasulullah SAW beserta dengan 10.000 pasukan itu menaklukkan kota Mekah. Dan orang-orang Mekah menyerang tanpa syarat dan menaklukkan di Mekah itu tanpa satu tetes pun darah mengalir. Itu hebatnya di sini. Lalu kita bertanya, kenapa pada saat menaklukkan kota Mekah bangsa Arab menyerang begitu saja? Kenapa? Kan pada saat perang Badar galak kan? Perang Uhud galak, perang Khandaq galak. Tapi kenapa kemudian begitu Rasulullah datang ke mereka seperti kerupuk perang angin? Nah, sekali ini analisa. Perang Badar itu terjadi tahun berapa? Tahun 2 Hijriah.
Itu peristiwanya sebetulnya karena keinginan kaum muslimin untuk mengambil harta bendanya Abu Sufyan, pemimpin Mekah yang datang dari Damaskus mau kembali ke Mekah. Loh, kenapa harus menang? Iya, karena ketika kaum muslimin pergi berhijrah meninggalkan Mekah menuju Madinah, itu semua propertinya ditinggal, nggak bawa apa-apa. Tapi coba misalnya kita dari Gardenia mau pindah ke Pondok Indah misalnya, apa yang Bapak Ibu lakukan? Pasti semuanya dibawa kan? Kasur dibawa, sofanya dibawa, spring bednya dibawa, semuanya dibawa. Nah ini kaum muslimin dari Mekah hijrah ke Madinah itu nggak bawa apa-apa. Semua propertinya disita oleh Abu Sufyan. Berapa miliar? Maka mereka berencana untuk mencegah Abu Sufyan. Ternyata Abu Sufyan tahu kalau orang-orang Mekah yang tinggal di Madinah itu mau mencegahnya. Abu Sufyan WA ke Abu Jahal itu, Kang Jahal, ini menurut berita yang pasti, ini orang-orang Mekah mau mencegah saya. Langsung beda semua. Ya sudah, saya akan datang ke sana untuk menghancurkan itu pasukan Muhammad. Akhirnya jumlahnya berapa? 950 orang datang di Badar, gitu kan ya? Nah, Abu Sufyan sebetulnya tidak akan lewat situ, lewatnya menyusuri Laut Merah, dan sudah kasih tahu, jangan, udah nggak usah datang, nggak usah datang. Saya sudah selamat ini melewati Laut Merah. Tapi karena Abu Jahal itu keras kepala, akhirnya datang juga. Yang dibawa siapa? Bukan anak muda. Pasukannya dibawa itu usianya di antara 30-40 tahun ke atas. Sehingga ini dikalahkan oleh kaum muslimin. 950 orang dikalahkan 340, 314. Habis itu mereka pulang. Begitu pulang ke Mekah, kaum muda marah. Ya kalian sudah tulir-tulir mau perang gitu ya. Karena egonya saja itu. Karena egonya. Terus gimana? Biarkan kami yang berangkat, kata Khalid bin Walid sebelum masuk Islam. Biarkan kami yang muda-muda berangkat. Akhirnya di tahun berikutnya, di tahun ketiga mereka berangkat. Misinya satu. Kalau tadi misi perang Badar itu menghancurkan kaum muslimin secara keseluruhan. Tapi perang Badar, perang Uhud itu misinya satu, bunuh Muhammad. Bunuh. Berhasil atau enggak? Ya kan? Hampa. Akhirnya di tahun kelima mereka bersekutu, sehingga disebut dengan Ahzab. 10.000 datang ke Madinah. Bayangkan 10.000 datang ke Madinah. Begitu mau masuk ke Madinah ada air. Akhirnya mengepung Madinah. Berapa lama? 40 hari, 40 malam. Mari kita begitu sekalian. Katakanlah mereka sekali makan, kalau beli nasi biryani berapa? 15 Pak. 15 Pak pinggir jalan. Pakainya ayam apa daging? Pakai ayam. Jadi nasi biryani pasti pakai daging. Mungkin pakai ayam itu. Pokoknya daging ya. Biasanya daging onta. Berapa nama daging onta? Oh, keren ya. Katakan sekali makan itu 100.000. 3 kali makan berarti 300.000. Cemilannya beli kopi, combro, gitu.
Ini yang makan orang Arab, bukan orang Ciputat. Ibu-ibu kalau makan nasi uduk mungkin porsinya enggak semua dimakan. Saya waktu di Mesir itu, mulai dari Mesir, sama teman-teman saya, apa yang enggak menikah saja sama orang Mesir. Ya Pak, perlulah kita, memang kita ibu-ibu orang Mesir itu kalau makan ayam itu bukan sepotong. Kalau ibu di sini kan sepotong baru udah selesai kan? Kalau ibu di sana kalau makan itu satu ekor ayam sendiri. Cuma bedanya loh saya lihat. Kalau di Timur Tengah atau katakanlah di negara-negara lain itu kalau makan ayam itu ya dagingnya saja. Kalau orang Indonesia itu ludes. Dari mulai kepala, leher, usus, ampla hati, gurita, kulitnya, bulu. Katakanlah satu orang itu sehari ya 300.000 lah misalnya, 300 kali 10.000 berapa? Berapa? 300 kali 10.000 3 miliar. Iya. 30 juta. Katakanlah 30 juta misalnya atau 300 juta. 300 juta itu kali 40. Belum uang dinas. Gitu kan? Artinya menghabiskan uang bermiliar-miliar untuk menghancurkan Madinah di perang Ahzab. Gagal. Pulang ekonominya jatuh. Maka di tahun ke-7 Hijriah ketika Rasulullah akan pergi umroh, mereka menolak. Ya Islam, kita menang lagi ke Madinah. Tahun depan kita akan berangkat. Salah satu perjanjian itu tidak boleh saling menyerang, baik itu secara langsung maupun tidak melalui suku. Kebetulan orang Quraisy menyerang suku Muza'ah. Suku Muza'ah itu sudah bersekutu dengan Madinah. Akhirnya diserang. Begitu diserang, tidak bisa apa-apa. Kenapa? Karena duitnya tidak ada. Jangankan modal perang, untuk bikin pedang saja itu duitnya sudah tidak ada. Untuk ekonominya. Maka udah datang, kita jalan saja. Nah, bagus sekali. Dampak dari Fathu Mekah, maka seluruh Jazirah Arab dikuasai oleh kaum muslimin dan Nabi Muhammad. Itu di masa Nabi. Orang yang diusir dari tanah kelahirannya, lalu berhijrah ke tanah orang lain, kemudian bisa menguasai seluruh Jazirah Arab. Barulah Rasulullah punya pandangan bagaimana Islam diterima oleh bangsa lain. Maka Rasulullah berdakwah ke mancanegara. Itu maka hijrah Fathu Mekah itu menjadi hal penting. Lalu haji wada. Kenapa menjadi penting? Karena itulah pesan terakhir tadi sampaikan, taraktu fiikum amrayni ma tamassaktum bihima lan tadillu abadan, kitabullah wa sunnati. Ada dua pusaka yang diberikan kepada Nabi. Lalu Al-Maidah ayat 3. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam. Nah ini peristiwa-peristiwa itu. 5 peristiwa besar. Belum kalau saya cerita peristiwa-peristiwa yang kecil itu begitu baik. Nah sekali. Lalu kalau dilihat dari urutan kronologis turunnya, ini begini sekali. Ini Al-Alaq. Surat yang pertama turun Al-Alaq di Mekah. Surat yang terakhir turun di Mekah itu Al-Mutaffifin. Al-Mutaffifin. Al-Alaq Al-Mutaffifin. Ada 86 surat. Ini Al-Alaq yang pertama. Kalau di Mushaf itu surat ke-96. Lalu surat yang kedua turun itu Al-Qalam. Al-Qalam itu kalau di Mushaf yang kita punya itu urutan yang ke-68.
Kemudian Al-Muzammil urutannya ketiga, dan Al-Quran itu urutannya 73. Lalu yang keempat itu Al-Mudaththir. Al-Mudaththir. Dari Al-Mudaththir ini surat keempat, kalau di Mushaf itu surat ke-74. Baru yang kelima itu surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah. Kalau dalam Mushaf surat Al-Fatihah itu ayat yang pertama, surat yang pertama, gitu ya, baru Allah, terus sampai kemudian Al-Fatihah. Dan surat yang pertama turun di Madinah adalah Al-Baqarah, surat ke-87. Kalau di Mushaf surat yang keempat kan, surat yang kedua. Kemudian di sini surat An-Nasr. Kalau dalam Mushaf itu surat yang ke-110. Nah, yang paling terakhir menurut jumhur ulama, yang ayat yang itu Al-Maidah ayat 3. Ayat 3. Nah, sekalian, sepanjang turunnya waktu itu, karakter yang dibentuk oleh Allah kepada dirinya itu hanya 4: siddiq, amanah, tabligh, dan fatwa. Setelah saya kaji sekalian, 4 karakter inilah yang menjadikan seseorang memiliki human capital. Beda antara human resources dengan human capital. Kalau human resources itu kita bekerja untuk pensiun. Pensiun udah begitu udah apa-apa itu dari rumah saja. Tapi human capital itu tidak akan pernah mengenal kata pensiun. Kenapa? Karena kemampuannya dahsyat. Nah, Rasulullah mengajarkannya begitu dengan 4 karakter itu. Dari semua karakter Nabi yang dibentuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari mulai surat Al-Alaq sampai surat yang terakhir An-Nasr, itu terkumpul menjadi 4 karakter: siddiq, amanah, tabligh, dan fatwa. Nah, sementara isi kandungan Al-Quran itu hanya 3: akidah, ibadah, dan amalan. Ada 3 saja. Di amalan itu ada sejarah, gitu ya. Di ibadah itu nanti ada syariah dan seterusnya dan seterusnya. Nah, terus sekalian, ini menjadi penting bagi kita semua untuk mengenal Al-Quran terlebih dahulu. Barulah di situ kita akan mengenal karakter Nabi. Dari karakter Nabi yang dibentuk melalui ayat Al-Quran, itulah yang mestinya kita contoh karakternya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun. Sekalian, slide ini sebagai komentar saya pada hari ini untuk belajar selanjutnya. Nah, nanti kalau saya tanya tentang ini, harus ingat. Maka tadi saya sampaikan, kaji dari Al-Quran itu, harus terus menerus dulu. Nanti kalau giliran saya misalnya mau keluar kotanya kita buka dulu, biar nyambung terus, gitu ya. Saya kira pengantarnya sampai di sini. Mungkin Bapak dan Ibu ingin bertanya. Itu dipersilakan. Karena saat ini adalah saatnya. Silakan. Silakan Pak Erik. Oh, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang ada pernyataan malam-malam. Kenapa kita yang sudah Islam malas sekali? Sedangkan bagi mereka yang belum Islam itu seperti ya. Nah, itu kalau
sebetulnya kita belum mengenal Al-Quran. Jangan-jangan apa namanya itu covernya saja kita belum kenal. Jangan-jangan karena covernya saja belum kenal gitu, maka kita merasa damai. Tapi kalau kita sudah mulai mengenal covernya indah gitu ya, lalu kita buka, Masya Allah luar biasa. Ada seorang pejabat belajar sama saya, karena nggak bisa ngaji, saya ajarin ngaji dari mulai alif sampai terakhir bisa. Lalu dia bilang, Ustaz, saya mau libur ngaji. Berapa lama? 3 bulan. Untuk apa? Saya mau baca terjemahan Al-Quran. Baca terjemahan Al-Quran. Nanti setelah 3 bulan, Pak Ustaz harus kembali lagi dari Jepang. Oke. Akhirnya setelah 3 bulan, saya datang lagi. Ustaz, saya sudah selesai. Kembali ke rumah saya. Oke, baik. Apa yang terjadi? Pertama kalimat yang diungkapkan, Ustaz, Al-Quran itu begitu indah dan luar biasa. Indah dan luar biasa. Kenapa dia menyampaikan statement semacam itu? Karena tahu isinya. Itu baru terjemah. Kalau kita bulan puasa, yang paling banyak adalah banyak-banyakan berapa kali hatam. Ya? Tapi pernahkah kita menghatamkan baca terjemah Al-Quran? Never. Gak pernah. Bahkan membaca Al-Quran ini baru membaca untuk mengkaji ya. Membaca Al-Quran itu gak perlu buru-buru atau ngejar target. Enggak. Kalau perlu tiap hari 1 ayat lah, 1 ayat lalu dibaca terjemahnya, itu pasti akan tertarik. Dalam sejarah orang masuk Islam yang mengkaji Al-Quran atau mendengar ayat, itu begitu banyak. Dari mulai Umar bin Khattab yang awalnya sudah memutuskan I have to kill Muhammad, saya harus membunuh Muhammad. Tapi ternyata begitu sampai ke rumah adiknya kan lagi belajar gitu kan, namanya Fatimah. Awalnya marah, tapi begitu disuruh dapat dulu aku kalau mau ambil di kertas. Begitu dibaca, itu suratnya dibaca pas betul itu doa. Ma'anzalna alaikal Qur'an litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Masuk Islam. Begitu pula sejarah orang-orang Barat, saya katakan orang Barat, meskipun ada orang Indonesia masuk Islam, karena mempelajari Al-Quran itu begitu baik. Nah sementara kita mulai dari Al-Quran, mulai Al-Quran yang dulu diberikan oleh suami sebagai mas kawin, itu ditaruh di lemari, tidak pernah dibuka. Padahal dalam ijab kabul, gitu kan, ayatnya bilang itu, saya nikahkan kau dengan putri saya dengan mas kawin, seperangkat al-salat dan Al-Quran dengan emas 50 kilogram, emasnya diambil, Qurannya tinggalkan. Jadi interaksi terhadap Al-Quran itu mulai dari ada tahapnya membaca, lalu menerjemahkan, gitu kan? Setelah menerjemahkan, memahami, setelah paham, mengamalkan, kelima itu mendakwakan. Itu metode yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Jadi itu yang pertama. Lalu yang kedua, apa yang tadi? Surah dan sunnah atau hadis? Hadis dan sunnah. Al-Quran tidak jelas. Sunnah itu perilaku. Sunnah itu perbuatan, ucapan, dan takrir. Takrir itu di jadi perilaku. Nah, perilaku Nabi itu
kemudian diceritakan oleh para sahabat, lalu ditulis. Dan itu yang disebut dengan hadis. Maka ada hadis Bukhari, ada hadis Muslim, itu bercerita tentang sunnah Nabi. Sunnah itu perilaku, perbuatan, akhlak, karakter. Gitu. Telah aku wariskan kepada kalian dua pusaka. Yang pertama kitabullah wa sunnati, artinya perilaku, perbuatan, tindak tanduk. Kalau hadis itu cerita yang ditulis tentang karakter Nabi, sehingga dari riwayat Bukhari, riwayat Muslim, riwayat Majah dikumpulkan dalam sebuah buku namanya Kitab Sahih Bukhari Muslim, Kitab Sahih Muslim, Kitab Sahih Ibnu Majah, dan seterusnya. Jadi bedanya Pak, kalau sunnah itu perilaku, perbuatannya, ucapannya, tapi hadis itu tulisannya menceritakan tentang perilaku. Gitu ya. Jadi pernyataan yang benar sebagai pedoman hidup itu Quran dan Sunnah atau Quran dan hadis, karena banyak sebetulnya sama gitu. Berpedoman kepada Al-Quran dan Sunnah. Sunnah itu berarti tadi perilaku Nabi ya. Al-Quran dan hadis maksudnya itu pedomannya di Al-Quran dan hadis yang menceritakan tentang perilaku Nabi. Jadi dalam berbagai hal itu sumber bukunya yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua hadis. Hadis itulah yang menjelaskan tentang Al-Quran. Kalau mau merujuk kepada perbuatannya Al-Quran dan Sunnah. Tapi kalau merujuk kepada referensinya dalam bentuk buku Al-Quran dan hadis, gitu ya. Hadisnya mana yang sahih, gitu. Yang bercerita tentang Sunnah, gitu ya. Sudah jelas dari situ. Oke. Ada lagi? Ya. Oh, ini mau menegasin aja ya. Tadi surah yang pertama turun itu Al-Alaq, Iqra, ayat 1 sampai 5. Iya. Kemudian yang terakhir itu An-Nasr. An-Nasr. Kemudian An-Nasr itu surah saja atau Al-Maidah kan ayat 3 terakhir. Nah, ini yang kurang dipahami nih. Oke, baik. Kalau ditanya ayat yang pertama turun apa? Surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan ayat 5. Ayat ya. Ayat yang terakhir turun Al-Maidah ayat 3. Tapi kalau ditanya surat, gitu kan? Surat apa yang pertama kali turun? Surat Al-Alaq ayat 1 sampai ayat 19. Surat yang terakhir An-Nasr 1 sampai dengan berapa? 4 ya. Ini saya sudah mengkaji begitu banyak. Kan yang pertama kali 5 turun kan ya? Lah, yang 6 sampai 19 kapan? Gitu kan? Bagus kan ya? Kalau kita mengkaji urutan surat secara kronologis, itu artinya sesuai dengan kebutuhan Nabi. Sehingga disitulah ada sejarah dan ada karakter, gitu ya. Nah, yang 6 sampai 19 itu turunnya kapan? Saya mengkaji kan. Begitu pula kalau kita baca surat Al-Baqarah, kan turunnya nggak satu surat kan? Sesuai dengan kebutuhan. Awalnya itu apa namanya ya, tidak berkebutuhan awalnya. Tapi begitu Rasulullah SAW setahun mau meninggal dunia, secara tauqifi, secara langsung malaikat Jibril itu mengajarkan. Ini surat Al-Baqarah ayat pertama sampai ayat 286 bunyinya begini. Kemudian surat Ali Imran itu bunyinya dari ayat 1 sampai sekian begini. Itu diurutkan oleh malaikat Jibril, bukan oleh
Sehingga yang tadi 5 ayat menjadi 19, gitu kan? Al-Maidah yang tadi ayat 3 turun yang pertama, yang terakhir itu masuk dalam surat Al-Maidah yang kemudian urutan ke-8. Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah. Itu surat. Jadi secara tauqifi, secara langsung malaikat Jibril mengajarkan kepada Nabi Muhammad bagaimana urutan ayat di dalam satu surat. Bisa dipahami? Apa yang masih bingung? Apa yang masih bingung? Ya maksudnya An-Nasr tadi surat terakhir juga. Ya. Al-Maidah terakhir juga. Ayat. Jadi kalau ditanya surat yang terakhir turun An-Nasr, tapi kalau ditanya ayat yang turun Al-Maidah, satu ayat, bukan surat. Gitu ya. Nih, saya ulangi lagi. Kalau ditanya ayat pertama yang turun itu Al-Alaq 5 ayat. Ini yang kita tanya itu ayat. Gitu. Ayat yang terakhir turun itu Al-Maidah ayat 3. Ini yang ditanya ayat. Kalau kita tanya surat, gitu kan? Maka Al-Alaq 1 sampai 19. Yang terakhir An-Nasr 1 sampai 3. Begitu. Loh kok bisa? Ya karena tadi ada tauqifi diajarkan oleh malaikat Jibril dan urutan ayat per ayat. Kenapa enggak urutannya seperti ini saja yang di atas? Beda. Kalau di atas itu ayat yang turun itu sesuai dengan kebutuhan Nabi, gitu kan? Maka disusun menjadi sebuah buku namanya Al-Quran. Preambulnya adalah Al-Fatihah yang menggambarkan isi keseluruhan. Sekarang saya menjelaskan ini surat Al-Alaq. Ini ya, Al-Alaq ini punya 7 hal. Nanti akan kita ketemu 7 hal. Yang pertama kan sebagai dasar Rasulullah menjadi nabi, sebagai pemimpin umat dan sebagai pemimpin bangsa. Ini Al-Alaq yang pertama. Lalu Al-Qalam itu bukan seluruh suratnya, tapi ayat 48. Ayat 40. Wasbir li hukmi rabbika fala takun ka sahibil hut dzalika Muhammad. Bersabarlah atas ketentuan Tuhanmu yang telah mengangkat dirimu menjadi nabi dan rasul. Bersabar. Jangan seperti lurus. Jadi kisah yang pertama disampaikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad itu bukan Adam, bukan Ibrahim, bukan Musa. Kenapa? Rasulullah diharapkan punya karakter yang kuat menghadapi bangsanya sendiri. Jangan lari seperti Nabi Yunus, orang belum selesai berdakwah kok lari gitu kan ya. Kalau lari gitu, nggak boleh seperti itu. Lalu surat Al-Muzammil ini membentukkan karakternya kekuatan spiritual. Kalau Al-Mudaththir itu membentukkan karakternya kekuatan mental. Dengan 4 surat itu sudah cukup sebagai landasan Nabi, baru diberikan amanah. Amanah itu Al-Fatihah. Muhammad, ini loh amanahnya Al-Fatihah. Greatest ayat ini adalah Al-Fatihah. Maka diberitahu Al-Fatihah dengan surat-surat yang turun sesudahnya, sesuai dengan kebutuhan Nabi Muhammad pada saat menghadapi berbagai macam persoalan. Nah, tapi kita nggak seperti itu lagi. Lihatlah mushaf. Yang pertama surat Al-Fatihah. Kalau di pembukaan Undang-Undang Dasar 45, itu kan sama sebetulnya. Undang-Undang 45 susunannya itu seperti Al-Quran. Pembukaan,
mencerminkan isi yang ada di dalamnya. Gitu kan ya? Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Gitu kan? Terus sampai terakhir. Maka di situ ada pasal. Pasal itu nama-nama surat. Nama-nama surat. Ada ayat. Dari pasal itu dijelaskan tentang berbagai macam informasi kepada kita. Itu mirip begini. Gitu ya Pak? Oke, baik. Ustaz, Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi disebutkan bahwa Rasul menjalankan ibadah sholat semenjak diangkat menjadi Rasul besar. Rasul. Berkaitan dengan saat kita bersolat saat ini, Fatihah dibaca sebagai wajib dibaca. Hukumnya wajib. Dari urutan yang disebutkan Ustaz tadi depan, dari tahun pertama sampai tahun kelima, Al-Quran yang diturunkan suratnya adalah baru Al-Fatihah. Pertanyaannya, apakah Rasul pada saat pertama sholat menjalankan menegakkan sholat yang diperintahkan oleh Allah melalui malaikatnya, itu membaca Al-Fatihah atau membaca surat? Ustaz. Itu nanti. Kan di dalam Al-Quran ada faktor mata yang selalu Al-Quran. Jadi pada saat Rasulullah pertama kali diperintahkan sholat itu untuk dirinya sendiri, wajib bagi dirinya, dianjurkan kepada pengikutnya. Gitu. Secara yuridis setelah Isra Mi'raj baru wajib. Itu surat Al-Fatihah turunnya. Ternyata bukan yang pertama, tapi yang kelima. Rasulullah bacanya apa? Bacanya ayat Al-Quran yang sudah diturunkan. Gitu. Bacaannya ayat Al-Quran yang sudah diturunkan. Gitu. Maka aku begitu sangat panjang yang dibaca oleh Nabi. Gitu ya. Baru setelah perintah sholat itu diwajibkan kepada kaum muslimin, Rasulullah membaca surat Al-Fatihah, kemudian diikuti oleh para sahabat, kemudian disebutkan oleh ahli fikih bahwa membaca surat Al-Fatihah itu hukumnya rukun dalam sholat. Gitu ya Pak? Untuk susunan dalam mushaf, Ustaz, itu kan tidak diatur, tidak yang menyusun bukannya Rasulullah. Urutan-urutan semua surah yang ada di mushaf itu kan yang paling menyusun adalah sahabat Rasul. Tapi ini juga yang menjadi pertanyaan mungkin yang selama ini saya merasakan. Al-Fatihah di depan, lalu siapa yang memerintahkan atau siapa yang bilang bahwa Al-Fatihah itu pertama, lalu yang kedua adalah ini dan selanjutnya, itu seperti itu, Ustaz. Yang meminta Rasulullah Al-Fatihah itu pertama, Al-Baqarah yang kedua, Ali Imran ketiga, An-Nisa keempat, An-Nasr itu An-Nasr terakhir itu malaikat Jibril. Pada saat tauhid tadi mengajarkan Nabi tentang susunan ayat dan urutan surat. Itu malaikat Jibril kepada Nabi langsung. Yang dibuat bukan oleh Nabi adalah juz 1, juz 2, juz 3. Itu kreativitas ulama saja. Bagaimana kalau bulan Ramadan itu satu hari satu juz sehingga menjadi 30, ya. Ada yang seperempat, maka disebut dengan buku, itu nggak masalah. Tapi susunan Al-Fatihah, kemudian Al-Baqarah sampai An-Nas itu yang memerintahkan adalah malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Dan itu kesepakatan para ulama, ijma ulama melalui tauhid. Gitu ya. Jadi bukan usul sendiri, tapi diajari oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad bagaimana susunan Al-Quran itu seperti yang ada saat sekarang. Gitu kan? Ya, siap. Mungkin dari ibu-ibu terakhir, Silakan. silakan. Sudah baik, kalau sudah selesai untuk ditutup masalahnya. Silakan.
Siapa? Taufik. Iya ya. Lengkap pakai nama, aslinya orang mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan dengan Ya, alhamdulillah pagi hari ini sesuai dengan harapan kita sebenarnya supaya ada gaji. Tapi sebelum mulai masuk Pak ya, yaitu mulai masuk pelajaran akidah dan akhlak mungkin begitu nanti akhirnya pembacaan surat mengenai itu yang ingin kita lakukan karena keadaan seperti yang kita katakan. Namun kita kan baru masuk pada ya pendahuluan lah hari ini. Tapi namun ada juga yang ingin saya tanyakan melihat kondisi aman kita sekarang ini banyak buku dan sebagainya itu kelihatan ada yang pihaknya itu yang cenderung ke hadis dan itu benar hadis itu tadi berita ya. Tapi ada juga saya lihat yang posisinya kurang benar gitu, artinya hadis itu hampir-hampir tak kurang dihiraukan kalau bisa dan kalau tidak ada jangkuran maksud pakai dia bilang begitu ya. Nah itu kajian. Lalu saya ingin tanya, apakah Quran ayat itu bisa menasah hadis itu maksudnya? Artinya kalau sudah turun hadis-hadis itu tidak terpakai lagi gitu. Ya, itu pertanyaannya mungkin terkait sekali saja banyak terkait dengan turunnya ayat surat Al-Imran ayat 128. Menurut penjelasan dari Ustaz di YouTube ataupun di dalam tafsir dan sebagainya, itu salah satu penyebabnya itu adalah karena Nabi itu sering beberapa kali mendoakan atau meminta orang-orang kafir atau orang itu celaka, laknat dan sebagainya. Di beberapa hadis Bukhari maupun Ahmad itu banyak menulis. Dan yang terakhir hadis dari Bukhari juga Abu Hurairah yang Nabi pernah 30 hari berdoa itu minta kehancuran tahu maka turun ayat itu menurut cerita apa namanya ayat sebelum nuzulnya. Karena ayat itu berbunyi laisa alaikum minal amri syai'un aw yatuba alaihi aw yu'adzibahu fa innahu dhalimun bil bayt. 108. Jadi di situ ada mengatakan itu larangan lagi untuk orang itu. Karena Allah di situ mengatakan tidak ada hakmu untuk campur tangan itu. Laisa alaikum minal amri dalam soal ini sedikit pun gitu. Nah, soal aku akan yatuba aku akan menerima tobat mereka atau aku akan ajak mereka itu bukan urusan itu kira-kira. Karena mereka itu memang sudah jalin gitu. Jadi gak usah didoakan ke itu menurut paham sebelah ya. Gak usah didoakan kehancurannya, dia akan hancur dan jalin gitu. Itu urusan aku gitu. Nah, apakah ayat ini mendelete, artinya itu menasahkan semua hadis-hadis yang terkait Nabi itu pernah mendoakan orang Yahudi, pernah orang Abu Jahal dan sebagainya banyak gitu. Nah itu yang saya ingin tanyakan Ustaz. baik. Kalau dilihat dari urutan sumber buku, maka Al-Quran adalah yang pertama, gitu ya. Yang kedua baru hadis. Bapak dan Ibu, hadis itu ditulis kapan ya? Kalau Al-Quran kan sejak Nabi Muhammad mendapatkan wahyu sudah ditulis oleh para sahabat kan. Karena kalau saya tanya kapan hadis itu ditulis, 100 tahun setelah Rasulullah wafat, baru ada keinginan orang-orang untuk menulis tadi itu yang dari sunnah Nabi dalam bentuk tulisan agar bisa dibukukan, agar bisa dipelajari. Kalau hanya dari mulut ke mulut nanti jangan-jangan keliru. Maka dikumpulkanlah hadis. Jumlahnya berapa? Miliaran, jutaan hadis. Lalu diseleksi, gitu ya. Lalu diseleksi. Maka akhirnya yang menjadi rujukan sebagai sumber hukum hadis-hadis yang diakui adalah hadis riwayat Bukhari, Muslim, Ibnu Majah, An-Nasa'i dan seterusnya. Dengan demikian maka
tidak mungkin hadis itu menasah ayat Al-Quran. Tidak mungkin. Gitu ya. Menasah artinya membatalkan ayat Al-Quran. Hadis atau dalam hadis sunnah itu sebagai bentuk interpretasi terhadap ayat Al-Quran saja. Misalnya gini, banyak perintah sholat kan, perintah ruku, sujud, itu perintah tapi belum detail. Maka Rasulullah kemudian menjelaskan, "Shallu ra'aitumuni usolli." Sholat kamu sebagaimana aku melaksanakan sholat. Dicontohkan gerakannya. Maka diceritakan oleh para sahabat, oh Rasulullah pada saat mengangkat tangan begini, oh Rasulullah pada saat bersedekap itu begini, kadang-kadang begini, kadang-kadang begini. Itu diceritakan sebagai interpretasi terhadap ayat-ayat, bukan untuk menasih ayat-ayatnya seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, asbabun nuzul itu sebetulnya tidak mesti harus peristiwa dulu baru ayat, gitu. Gitu kan? Ada ayat dulu baru peristiwa, misalnya. Gitu. Ada ayat dulu baru peristiwa. Tidak mesti harus didahului oleh sebuah persoalan. Gitu. Misalnya ayat-ayat yang kaitannya dengan prediksi masa depan. Yang tadi saya contohkan, Rum itu bangsa Romawi akan menang terhadap bangsa Persia. Itu peristiwanya belum terjadi, tapi ayatnya sudah turun. Gitu ya. Jadi tidak mesti harus peristiwa dulu baru ayat, tapi ada ayat dulu baru peristiwa terjadi. Gitu. Maka setiap ayat yang berbicara tentang masa depan itu pasti akan terjadi. Pasti akan terjadi. Nih saya dalam Al-Quran itu hampir 70% itu kisah. Saya tidak mengatakan itu cerita, tapi kisah. Kalau kisah itu berdasarkan fakta, gitu kan? Fakta. Ternyata kisah-kisah yang disampaikan oleh Allah oleh Al-Quran ternyata terjadi hari ini. Peristiwa itu sama, ada pelakunya yang berbeda, Pak, gitu kan? Ada pelakunya yang berbeda. Begitu ya, Pak? Oke. Baik, terima kasih. Bisa ditutup dengan doa. Baik, kita akhiri dengan Ustaz, tadi di awal Ustaz sebutkan 5 peristiwa penting dalam Islam itu. Satu, nuzul Quran, kedua hijrah. Selanjutnya apa? ada hijrah, Fathu Mekah, Haji Wada. Tadi ya, nuzulul Quran, Isra Mi'raj, hijrah, Fathu Mekah, dan Haji Wada. Ini di antara nuzulul Quran dan Isra Mi'raj kan peristiwanya banyak. Isra Mi'raj juga hijrah banyak peristiwa. Hijrah, Fathu Mekah peristiwa banyak sekali. Fathu Mekah banyak peristiwa. Tapi yang menjadi peristiwa di dalam sejarah karakter itu di nuzulul Quran, Isra Mi'raj, hijrah, Fathu Mekah, Haji Wada. Oke? Ya, baik. Mari kita awali dengan membaca surat Al-Fatihah. Astagfirullahaladzim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaku na'budu wa iyyaku nasta'in. Segala puji bagimu ya Allah atas nikmat dan karunia yang Kau anugerahkan kepada kami. Nikmat dan karunia yang tak terhingga sehingga kami tak sanggup untuk menghitungnya. Untuk itu ya Allah, jadikan kami hamba-hamba-Mu yang pandai bersyukur nikmat-Mu. Jadikan kami hamba-hamba-Mu yang senantiasa taat dan patuh menjalankan perintah-Mu. Hanya kepada-Mu ya Allah kami mengabdi, dan
dan hanya kepadamu ya Allah kami memohon pertolongan. Ya Allah ya Tuhan kami di Masjid As-Sakinah yang penuh dengan keberkahan ini kami berdoa kepadamu. Berkahilah hidup dan kehidupan kami. Berkahilah keluarga dan rumah tangga kami. Berkahilah anak cucu keturunan kami. Berkahilah harta dan ilmu yang Kau amanahkan kepada kami. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah keluarga kami, keluarga anak-anak kami menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Keluarga yang penuh dengan cinta, keluarga yang penuh dengan cinta dan kasih sayang. Keluarga yang dapat diteladani oleh keluarga-keluarga yang lain. Keluarga yang mencintai dan mengamalkan Al-Quran. Ya Allah jadikan anak cucu keturunan kami generasi Qur'an, generasi yang soleh dan solehah. Curahkan kepada mereka ilmu pengetahuan yang luas dan bermanfaat. Berikan kepada mereka kemampuan dapat meraih cita-citanya. Ya Allah ya Tuhan kami, anugerahkan kepada kami rizki yang halal, rizki yang penuh dengan keberkahan, rizki yang Engkau ridhoi sebagai bekal kami untuk mengabdi kepadamu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, lindungi kami dari segala bencana, musibah dan mara bahaya. Jauhkan kami dari segala penyakit yang kami tak sanggup untuk mengobatinya. Ya Allah ya Tuhan kami, anugerahkan kemudahan kepada kami untuk mempelajari Al-Quran. Berikan kemampuan kepada kami untuk berkarakter Al-Quran, dan masukkan kami ke dalam surga-Mu dengan Al-Quran. Ya Allah ya Tuhan kami, anugerahkan kepada kami kekuatan, kemampuan untuk senantiasa mengamalkan Al-Quran, agar kelak saat kami berjumpa dengan Engkau kami termasuk hamba-hamba-Mu yang husnul khatimah, dan kami berlindung kepadamu ya Allah dari akhir hayat yang su'ul khatimah. Ya Allah ya Tuhan kami, seandainya selama ini kami abai dengan Al-Quran, seandainya selama ini begitu banyak dosa yang kami lakukan, untuk itu di pagi hari menjelang duha ini kami berdoa kepadamu, ampuni dosa-dosa kami, maafkan segala kesalahan-kesalahan kami, ampunkan segala dosa dan kesalahan ayah bunda kami, baik yang masih ada maupun yang telah tiada. Curahkan kepada mereka cinta dan kasih sayang-Mu sebagaimana mereka telah mencurahkan cinta dan kasih sayang-Nya kepada kami. Anugerahkan kepada kami kebahagiaan di dunia ini serta kebahagiaan di akhirat kelak. Jauhkan kami, anak cucu keturunan kami ya Allah dari azab neraka. Ya Allah ya Tuhan kami, di penghujung doa ini kami panjatkan pula doa kepadamu agar Engkau gerakkan hati orang-orang kaum muslimin yang tinggal di perumahan Gandelia ini. Gerakkan hati mereka untuk hadir di masjid ini, untuk bersolat berjamaah, untuk mengikuti kajian-kajian, agar mereka menjadi hamba-hamba-Mu yang tercerahkan. Terimalah doa kami ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha menerima doa. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wadkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in bi fadlika subhanahu